dengan semangat memperingati Maulidur Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di antara tujuan penting Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang penting? Karena cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan anugerah yang besar yang Allah berikan. Terlebih dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengatakan inna mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Ngerti enggak, Bu? Bu? Ngerti enggak, Bu? Ngerti aja bilang, Bu. Ngangguk aja, Bu. Ikan sepat, ikan gabus, di tengah-tengahnya kue lemper. Lebih cepat, lebih bagus. Perut Habib sudah lapar. Iya. Inna mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Mencintai orang yang dicintai, maka engkau akan dicintai. Yang lebih hebat, mahbubul mahbub, dicintai oleh orang yang dicintai, engkau akan dicintai. Dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta ini, cinta kepada Rasul, syarat sempurnanya iman seorang hamba. La yu'minu ahadukum hatta aqul ahabba ilaih min walidih wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga Nabi Muhammad lebih kau cintai dari segala kecintaan yang kau cintai sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta yang dimaksud di sini bukan cinta sembarangan, Pak. Tentu cinta yang dimaksud di sini bukan cinta biasa, tapi cinta luar biasa. Karena terlalu banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi apakah benar cinta mereka? Jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan, tidak gayung bersambut. Mengatakan cinta itu mudah. Semua orang bisa mengatakan dan mengakui cinta. Tetapi apakah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Peringatan Maulid seperti ini bukan menjadi tolak ukur kecintaan kau kepada Nabi Muhammad. Peringatan Maulid ini bukan menjadi ukuran cinta kita kepada Rasulullah. Ini hanya sebagian kecil cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Karena banyak orang yang maulid, hadir maulid, bukan mau maulid. Mungkin datang hanya untuk sekedar pengen dapat berkat gratis, bisa jadi. Nggak sedikit orang hadir maulid hanya pengen makan gratis. Apalagi yang pelit mah nyumbang kagak, hadir anak semua dibawa, tekor panitia. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Belah mana orangnya? Udah nyumbang kagak, hadir anak dibawa semua. Udah gitu ngaku cinta lagi, malu-maluin lu. Jadi nggak bisa diukur ini maulid Nabi cinta sama Nabi, nggak bisa. Lalu cirinya apa kita cinta sama Nabi? Apa tanda kita cinta sama Nabi? Bapak cinta nggak sama Nabi, Pak? Bapak cinta nggak sama Nabi? Buktinya apa? Buktinya apa? Ngaku mah semua orang bisa, Pak. Cinta Nabi mah semua bisa. Cuman bisa nggak ngebuktiin? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isti'dad di Yaumil Ma'ad mengutip hadis Nabi, sidqul mahabbah bisalasi khisal. Nanti terakhir ada kuis yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Hadiahnya umroh ke Mekah. Bener, serius. Betul nggak? Iya. Pokoknya hadiah umroh, ketemu di Mekah, ongkos sendiri. Enak aja. Mau kemana ya, Mas? Sidqul mahabbah bisalasi asya. Tanda cinta itu ada berapa? Bu, ibu, jawab dong, Bu. Wujudmu ada, matamu melontot tapi nggak ada suaranya. Siapakah ibu? Jangan-jangan patok kuburan. Bu, ibu, begitu dong, Bu. Nyaut, Bu. Sidqul mahabbah bisalasi ihsan. Tanda cinta ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? 3. Yang pertama,
selain perintahnya, mendahulukan perintah sang kekasih daripada perintah yang lain. Dalam arti kata lain, tanda cinta yang pertama itu manut, nurut, setia terhadap perintah yang dicintai. Ini yang paling pokok. Tanda cinta kita kepada Nabi adalah mendahulukan perintah Nabi Muhammad, mengikuti perintah Nabi Muhammad ketimbang perintah yang lain. In kana hubbuka sadiqan la'ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika cinta engkau benar sama Nabi Muhammad, la'ata'tahu, maka niscaya engkau menjadi umat yang taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta akan taat kepada orang yang dia cintai. Nabi perintahkan kita sholat, Nabi perintahkan kita berjamaah ke masjid. Maka orang-orang yang sholat berjamaah ke masjid, dia itu yang cinta sama Nabi. Kalau ada bapak-bapak sholatnya ke masjid, berarti bapak cintanya benar sama Nabi. Tapi kalau ada lelaki sholatnya di rumah, kagak pernah di masjid, berarti itu orang kurang cinta sama Nabi. Ini barometer. Nabi perintahkan, hai para wanita, tutup aurat kalian. Hai para wanita, pakai hijab. Kalau perempuannya pakai hijab, tutup aurat, berarti ibu-ibu orang yang cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ada perempuan gak tutup hijab, padahal Nabi perintahkan tutup hijab, tutup aurat, tapi dia gak tutup auratnya, dia obral auratnya, maka itu perempuan berarti kurang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Berarti dia gak cinta sama Rasulullah SAW. Maka cinta itu manut. Cinta itu apa, Bu? Manut. Kata orang Jawa, manut, nurut, ngikut. Cinta sama Nabi Muhammad harus manut, setia kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul apa tidak? Betul. Ini banyak orang yang cinta sama Nabi Muhammad, ya, tetapi kehidupannya jauh dari syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, annal khair kullaha ajma' dimman ittiba'uka bin nabiyil musyaffa'. Imam Al-Haddad mengatakan, anna wa'lam annal khair kullah ajma' dimman ittiba'uk bin nabiyil musyaffa'. Sesungguhnya semua kebaikan itu bermuara kepada ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebaikan kecuali ketika engkau mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Pak, minum itu hukumnya apa, Pak? Minum hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau engkau minumnya pakai cara Nabi, maka minum itu jadi berpahala. Makan itu mubah, makan boleh, enggak boleh. Tapi ketika makanmu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makan yang mubah bernilai pahala. Kenapa? Ittiba' bin Nabi Musyaffa'. Nabi Muhammad makannya bagaimana, minumnya bagaimana, pernah nggak diperhatikan? Anda ngaku cinta Nabi Muhammad, coba perhatikan minumnya udah belum sesuai dengan Nabi Muhammad. Makan kamu sudah sesuai dengan Nabi Muhammad. An Nabiyya la ya'kulu muttaqian. Nabi nggak pernah makan bersandar. Ente makan kayak raja, nyender begini tuh, ngerokok lagi. Ngaku cinta sama Nabi, tapi nggak ittiba, nggak bener cintanya. Nabi Muhammad kalau minum duduk. Nabi Muhammad kalau minum tidak bernapas, 3 kali tegukan. Nabi Muhammad kalau makan nggak bersandar. Sudah kita mengikuti Nabi Muhammad. Pak, masih hidup? Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Salat berjamaah. Kalau bapak ngaku cinta, salat berjamaah. Yang kedua, ciri cinta itu apa? Orang yang cinta itu senang duduk bersama yang dicintai. Dalam bahasa lain, rindu, kangen, ingin selalu bersamanya. Sallu ala Muhammad. Orang yang cinta itu ciri kedua, rindu, kangen, ingin selalu duduk bersama orang yang dicintai. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang cintanya sama Nabi benar, sehingga beliau para sahabat ingin selalu dekat dengan Rasulullah.
rindu selalu kepada Rasulullah, ingin selalu melihat wajah Rasulullah, ingin selalu duduk dengan Rasulullah. Makanya sahabat kalau pulang perang nggak ke rumahnya Pak, nggak nemuin anak istrinya, kemana? Ke masjid nyari Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu kalau pulang perang nggak nyari istri anaknya, nyari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerinduan mereka kepada Nabi melebihi kepada anak istri. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi hijrah, asuhbah ya Rasulullah, asuhbah ya Rasulullah, asuhbah, ajak aku ya Rasulullah, ajak aku ya Rasulullah, aku ingin selalu bersamamu. Itu cinta namanya, asuhbah. Selalu ingin duduk dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga nih, saya singkat nih, ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Cinta sama Rasulullah lebih memilih keridhaan kekasihnya ketimbang keridhaan yang lain. Ukurannya Nabi ridho apa enggak. Ini baju yang dipakai ibu-ibu, Nabi ridho enggak Bu? Ridho enggak Nabi? Jangan suami jadi ukuran. Walaupun kata suami ridho, kalau Nabi enggak ridho ya pilih Nabi. Ini baju kita ridho enggak Nabi Muhammad? Ini hidup kita Nabi ridho enggak? Jadi barometernya Nabi, keridhaan Nabi, bukan keridhaan yang lain. Begitu Pak. Ini kita kalau hajatan nangkap artis nih, dangdutan, Nabi ridho enggak? Jangan ngikutin kemauan besan. Yang penting besan seneng, yang penting audien seneng. Saya nangkap artis nih, Zaskia Gotik 100 juta. Jangan kau jadikan ukuran mereka, tapi ukuran Nabi ridho enggak? Nih yang begini Nabi seneng nggak? Itu jadi patokan. Artis dibayar 100 juta, padahal buka-buka baju maksiat kepada Allah dibayar mahal. Giliran mau balik maulid 2 juta. Juta Pak. Padahal mau balik menunjukkan jalan yang benar. Betul? Jalan ke surga, ayo ting ting. Jalan yang salah. Kemana, kagak tahu jalan. Itu alamat palsu. Lah gua alamat bener ke surga. 2 juta gua belum tentu. Tahu dari sini mah kagak pernah lebih dari 1 juta. Kagak ada peningkatan dari dulu. Betul? Ada peningkatan dong. Masa dangdutan 100 juta mau balik 1 juta? Lason aja berapa? Sallu ala Nabi. Maka untuk supaya timbul kecintaan, Anda harus kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Pak, Bapak kenal nggak Nabi Muhammad? Dikatakan, wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdal khalqi ala al-itlaq nabiyuna famil anisyiqaq. Makhluk yang paling afdal itu Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Artinya tidak ada makhluk yang bisa menyaingi kehebatan Nabi Muhammad. Kalau ada, nih Pak, ini saya sampaikan nih, kalau ada sebagian yang nampak dari Nabi Muhammad seolah Nabi itu manusia biasa, kalau ada sebagian yang nampak Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa seolah-olah, ketahuilah oleh bapak-bapak, itu tidak Nabi lakukan kecuali sebagai contoh suri tauladan. Betul nggak? Ini saya sampaikan, jangan sampai kita menganggap Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Di Quran disebutkan apa? Jangan kau mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Kalau mengeraskan saja itu haram, bagaimana kalau kita menganggap Nabi manusia biasa? Apalagi mengatakan Nabi itu punya salah dan dosa. Na'udzubillah. Jadi kalau ada sebagian yang nampak dari Rasulullah seolah-olah Nabi salah, padahal Nabi nggak salah. Nabi salah nggak? Nabi pernah keliru nggak? Nabi nggak pernah salah, Nabi nggak pernah keliru, Nabi nggak pernah lupa. Tapi kok ada seolah-olah Nabi lupa? Contohnya apa? Seperti misalnya Nabi pernah sholat asar 2 rakaat. Asar berapa rakaat Pak? 4. Nabi pernah sholat asar berapa? 2 rakaat.
Kok Nabi Muhammad sholat asar 2 rakaat? Sahabat bertanya-tanya, apakah mungkin turun ayat yang merubah? Karena di zaman kalau Nabi masih ada bisa jadi terjadi perubahan. Bisa jadi mungkin sholat asar dirubah jadi 6 rakaat atau 2 rakaat. Begitu Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku sirtas salah am nasita? Apakah engkau ini mengkosor sholat atau lupa? Kan bisa jadi dikosor. Kata Nabi, aku tidak mengkosor dan aku tidak lupa, sengaja. Kenapa ya Rasulullah? Innama bu'istu musyri'an. Karena aku diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan, supaya engkau tahu kalau seandainya nanti engkau lupa, bisa mengikuti seperti aku. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat bukannya lupa, nggak lupa. Nabi itu mustahil lupa, tapi sengaja supaya menjadi ikutan. Jikalau Anda nanti suatu saat lupa, bisa mengikuti. Jadi kalau ada perkara-perkara ya yang seandainya Nabi itu melakukan kesalahan, seolah-olah itu bukan, tapi menjadi suri tauladan sebagai uswatun. Seperti Nabi merengut, abasa wa tawalla, oh Nabi merengut, berarti kita boleh merengut. Nabi Muhammad merengut, hati-hati. Itu pelecehan sama Nabi. Ada lagi di dalam surat Ad-Duha apa? Pernah dulu ramai tuh, ada seustad tuh, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi dulu sesat, dapat hidayah. Ini kalau nggak dipahami bahaya. Apa yang dilakukan Nabi itu bukannya kesengajaan, tapi Nabi Muhammad itu sengaja melakukan sebagai uswah. Jadi nanti suatu saat Anda begini, nanti jalan keluarnya begitu. Jadi bukan kelemahan Nabi Muhammad SAW. Memang jaiz bagi Nabi itu punya sifat basyariah. Kita sakit, Nabi sakit nggak? Tapi sakitnya Nabi nggak boleh parah. Mustahil Nabi sakitnya parah, nggak boleh mencacat kenabian. Nabi sakit mata, tapi nggak boleh parah. Makanya sering kita mendengar cerita-cerita ada Nabi buta. Nggak ada Nabi buta. Masa Nabi buta? Ada Nabi yang keluar belatung, ibu itu dicekoki oleh orientalis. Nabi itu nggak pernah punya penyakit berat. Mustahil Nabi itu punya penyakit berat. Sampai Nabi ini keluar belatung, Nabinya sakit parah. Inna lillahi wa inna rajiun. Mustahil seorang Nabi punya penyakit berat. Sakit jaiz, tapi tidak boleh seorang Nabi punya penyakit yang mencacati kenabian. Makanya belajar Nabi Muhammad dari orang-orang yang takut sama Allah, jangan dari orang kafir yang sengaja mau menjauhkan Anda dari Al-Quran, menanamkan keraguan kepada kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini Nabi Muhammad istimewanya wa asyrafuhum mauludah. Kita peringati maulidnya malam ini karena kelahiran spektakuler, dahsyat, luar biasa, betul. Tidak ada kelahiran sehebat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, Sayyidatuna Aminah Az-Zuriyah mendapat bisikan dari Allah, ya Aminah, innaki qad hamalti khairal alamin. Sungguh bayi yang dikandung itu sebaik-baik makhluk. Dan ketika tanggal 12 Rabiul Awal datang Siti Syifa, bidannya Nabi Muhammad SAW. Lalu Aminah ditanya, ya Aminah, apakah engkau merasakan sakit? Tidak. Merasakan kontraksi? Tidak. Merasakan ngidam? Tidak. Syifa bingung, kok ini Aminah mau lahir gak berasa apa-apa. Akhirnya kata Syifa, ini nggak mungkin, belum waktunya lahir. Berangkat Syifa, belum sampai keluar melihat cahaya yang terang luar biasa. Sampai Syifa nggak bisa melihat apa-apa, silau. Begitu sinar itu hilang, maka terlihat Nabi sudah lahir. Syifa nggak tahu bidannya. Syajidan, syakiran. Tiba-tiba ada bayi yang sallu ala Muhammad. Hamidan syakiran. Dia nunjuk ke langit, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syifa kabur keluar karena ngeri, ada bayi yang begini. Dilihat bintang itu, paumtalati samawati anwara. Justru di luar lebih heboh lagi, bingung lagi. Fahtazal arsh syaraban istibsyara. Langit terang, bahkan Syifa melihat cahaya sampai ke Kisra Syam.
sampai ke negeri Syam. Yang lebih aneh lagi Yahudi, Pak, terakhir nih. Ada Yahudi nih lari-lari ke Mekah, ahli kitab nih, Bani Israel. Dia nyari-nyari bintang yang mendekat. Ini tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Dia lari ke Mekah, Pak. Diketuk setiap rumah, ditanya ada yang lahir nggak. Sampai ke rumah Aminah, dia masuk. Begitu dilihat Nabi Muhammad lahir, Pak Goma dia pingsan. Yahudi kenapa pingsan? Karena yang lahir orang Arab, bukan orang-orang Bani Israel. Qad dhahabat nubuwwati min Bani Israel. Celaka, putus sudah kenabian Bani Israel. Ternyata yang lahir Arab. Fanatik kesukuan sudah ada di zaman dulu. Orang Yahudi dibutakan mata hatinya, tidak mau menerima kebenaran karena fanatik kesukuan. Dia Bani Israel, dia Arab, dia gak suka dengan Arab. Sampai akhir zaman Yahudi itu dendam kepada umat Islam. Nabi sudah tidak ada, umatnya akan dihajar mereka. Makanya jangan sampai fanatik kesukuan, Pak. Ini virusnya sampai ke Indonesia, Pak. Kalau guru saya bukan Habib, saya nggak mau. Kalau guru saya nggak Nusantara, saya nggak mau berguru. Ini fanatik kesukuan yang sudah menjamur di negara kita. Hati-hati, bapak-bapak jangan sampai fanatik suku. Siapapun guru bapak, mau Habib, mau bukan Habib, mau pribumi, mau non pribumi, yang pakai sorban, yang pakai belangkon, jangan ngelihat nasabnya, jangan ngelihat bajunya, jangan ngelihat nusantaranya. Manja anabil haq. Siapa yang bawa kebaikan, kebenaran, pakbal. Walau kana ba'idan mubghidha, walaupun orangnya bapak benci, kalau benar ikutin. Tapi yang bawa kebatilan pardut, walaupun bapak cinta sama dia, dekat dengan kita, tapi kalau dia batil jangan diikuti. Jangan sampai kita fanatik kesukuan, walaupun udah nggak bener, udah kadung cinta sama guru, gurunya nggak bener, masih diikutin. Ini warisan Yahudi. Kalau ada Habib nggak bener, jauhin. Tapi jangan benci. Kalau ada kiai nggak bener, jauhin. Tapi jangan dibenci. Ikuti yang bawa kebenaran. Setuju? Setuju? Ini Yahudi nih dendam sampai akhir zaman. Ketika mereka sulit menghancurkan umat dengan cara mereka, maka terakhir dengan senjata. Di dalam kitab Al-Asasul Fikril Islami, cara terakhir Yahudi menghancurkan Islam, kalau tidak bisa dengan cara-cara yang lain, maka mereka menggunakan senjata seperti di Palestina. Kalau Indonesia mah nggak usah dah, masih gampang pakai setan gepeng. Indonesia mah nggak usah diserang, ngolok-ngolokin biaya, cukup pakai handphone, udah pada hancur. Betul? Tapi kalau kita makin kuat iman kita, makin hebat Islam kita, nggak bisa digoda dengan handphone, budaya mereka. Bisa jadi suatu saat nanti Indonesia akan kena bagian. Mungkin kita nanti akan diserang oleh mereka. Makanya saudara, sebagai sesama muslim, kita wajib untuk ikut merasakan apa yang diderita saudara kita. Seperti tubuh, bila satu tubuh menderita, maka tubuh yang lain harus ikut menderita. Siapa orang yang tidak peduli kepada kesulitan saudaranya, maka bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Kita doakan saudara kita di Palestina dengan berkah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah perkumpulan ini, semoga Allah menangkan saudara-saudara kita para mujahid Palestina. Semoga Allah menangkan perjuangan mereka. Allah selamatkan mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allahumma ansur ikhwana dan mujahidin fi Gaza Palestina. Allahumma ansur ya Rabb ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. اللهم اهلك الكفرة والمشركين من اليهوديين وإسرائيليين في فلسطين يا الله. اللهم مزق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم اهلك الكفرة والمشركين بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب